Halo, selamat pagi semuanya, sahabat YKAI, sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Dahlia Sarjono, yang mendapatkan kehormatan sekali lagi untuk sebagai host di acara Insta Live Talk. Semua harus menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan semua yang ada di rumah yang kita cintai bersama. Oke, baiklah. Jadi dengan talk show hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa ini. Beliau adalah pengusaha atau wirausahawanti tahu petis Yudhistira. Ya, oke. Sebelum kita mengundang Ibu Wike Anggarini selaku foundernya, saya juga ingin menyapa teman-teman atau ibu-ibu, mama-mama dari para pejuang kanker. So, semangat terus ya ibu-ibu, semangat, kita semua tentunya bisa melewati ini bersama. Dan kita di sini juga mengundang Bapak Ibu yang turut hadir di sini untuk dapat juga mengulurkan kasih sayangnya melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia agar kita bersama dapat mengembalikan senyum sehat anak Indonesia, dan donasi dapat disalurkan melalui akun atau bank account Yayasan Kanker Anak Indonesia yang ada di link bio Yayasan Kanker Anak Indonesia. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin mengundang tamu kita hari ini, Ibu Wike Anggarini. Ibu Wike. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ibu, Mas Ayu, suara saya kedengaran bagus kan ya? Ya, jelas Ibu. Kedengaran ya? Jelas, kedengaran ya? Ya. Oke, karena takut saya tadi saya sempat silent. Oke, Ibu Wike, apa kabar? Kabar baik, Bu Dahlia, alhamdulillah sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Seluruh keluarga sedang work from home semua ya? Ya, kita semuanya stay at home. Stay at home ya, stay at home. Ibu putrinya satu atau sekarang sudah ada lagi nih? Satu Bu, sekarang udah tahun ini dia umur 13, jadi kelas 8. Cewek, perempuan. Perempuan ya, oke. Jadi nanti penerus ini ya, usaha tahu petis Yudhistira nih. Amin ya. Oke, Ibu, ini saya sebagai mantan orang Semarang. Saya pernah, masa kecil saya di Semarang, saya benar-benar seneng banget ini diminta untuk meng-host acara pagi ini gitu, karena tahu petis itu adalah salah satu makanan favorit saya selain mie tek-tek ya kalau Semarang ya. Ya, mie Jawa. Mie Jawa ya, mie godok Jawa, mie tek-tek dan itu gitu. Nah, jadi pas saya lihat saya pernah sih beli ini tahu goreng Yudhistira yang mungkin yang pertama waktu itu di Tebet ya. Nah, kemarin ini pas saya cerita-cerita, aduh teman-teman pasti ngiler deh gitu, karena kemarin saya sudah dikirimin sama Ibu Wike, jadi terima kasih cicip-cicipnya. Sama-sama Bu. Iya, Ibu Wike, sebelum kita berbincang-bincang panjang lebar pagi ini, jadi Ibu Wike ini adalah seorang inspirator sejati buat kita, ibu-ibu perempuan yang ingin tetap berusaha, namun juga ingin dekat dengan putra-putrinya atau keluarganya di rumah ya Bu ya. Dan Ibu Wike ini pernah sebagai pimpinan wilayah satu perusahaan multinasional ya Bu. Lantas, oke, kalau boleh kilas balik, bisa diceritakan dulu bagaimana asal muasalnya sehingga Ibu ini oke, saya mau usaha tahu petis gitu. Ya, oke.
Ya, jadi awal mulanya itu di tahun 2006, Bu. Jadi saat itu memang awalnya saya bekerja. Saya kelahiran Semarang, lulus kuliah di Semarang, kemudian merantau ke Jakarta. Kebetulan di Jakarta ada kerabat ya, jadi tante, saudara dari papa itu ada di Tebet, gitu. Nah, Oke. ya, jadi tempat kerja itu selama dari lulus 2000, saya kerja selama 5 tahun lah ya, sampai 2005. Ya memang sempat pengalaman itu di perusahaan ekspedisi dan juga di pelayaran shipping. Di situ saya karena saya backgroundnya lulusan ekonomi manajemen, jadi mendapatkan pekerjaan sebagai marketing, sebagai sales lah ya, di kedua perusahaan shipping. Di TNT Express ya? Ya, yang terakhir sempat di Maersk di ngurusin kontainer tuh, Bu. ngurusin kontainer di Maersk cukup lama sih, sekitar hampir 4 tahun ya saya di Maersk. Kemudian terakhir itu di TNT Express, di ekspedisi juga, tapi ini mungkin lebih ke logistik ya, lebih ke logistik gitu. Jadi di situ kemudian itu 2006 awal itu kan rencana mau berkeluarga nih ceritanya kan, Bu. Mau berkeluarga. Kebetulan suami itu saya sempat ambil S2, Bu, saat saya bekerja di Maersk itu, dan di TNT saya sempat ambil extension, ambil S2, ketemulah sama calon suami waktu itu. Dan juga sempat kerja di kantor yang sama di TNT itu, gitu kan. Pinlock ya. Intens banget ya. Iya. Terus kita mau berkeluarga, kita mikir, aduh kalau misalnya berkeluarga sama-sama sekantor kayaknya nggak asik banget gitu ya. Ini aja gitu kan. Kita pengen sesuatu yang beda. Akhirnya udah deh, saya memutuskan untuk resign. Kemudian juga pemikirannya waktu itu memang kerjaan saya kan di bidang sales marketing ini menuntut banyak waktu ya, Bu ya, karena kebayang saat itu 2000 Jakarta itu sudah di puncak macet-macetnya jalanan gitu. Sementara kan kita harus ada target dari perusahaan, kita harus visit ke klien juga, ada target kunjungan, kita harus mengunjungi sekian klien dalam sehari gitu kan. Itu kan belum lagi kita harus pergi ke kantor, saya nyetir sendiri, itu harus antisipasi 1,5 jam sebelumnya harus sudah jalan, pulang juga nggak bisa on time, udah pasti ya, nggak mungkin pulang jam 5 sore deh gitu kan. nyampe rumah tuh jam 9 udah cakep banget gitu saat itu ya, kebayang kalau setelah itu mungkin waduh lebih padat lagi. Nah akhirnya kan saya berpikir untuk kalau misalnya saya menjalani kehidupan seperti ini ketika udah berkeluarga, ya nanti bisa dikaruniai ya manahi seorang anak, kasihan dong anak saya nggak punya waktu nih, nggak bisa lihat mamanya gitu kan. Nah mau diserahin ke siapa gitu kan. Akhirnya terus anak saya sama suami memutuskan untuk udah deh, saya mau ngalah deh, tapi saya harus ada sesuatu nih, harus ada aktivitas, karena saya orangnya nggak bisa diem, Bu, gitu kan, nggak bisa duduk manis aja gitu kan. Pengen do something lah yang bisa bikin saya enjoy tapi juga sibuk tapi juga enjoy gitu kan. Nah akhirnya kepikiranlah untuk wirausaha gitu. Jadi kalau ngomongin wirausaha ini, dulu sih waktu kuliah sempat saya coba-coba dagang waktu di Semarang gitu ya, Bu. Saya tuh pernah coba-coba dagang baju dulu tuh gitu kan, karena kan kalau dulu kuliah itu kan kalau anak-anak kuliah Semarang itu kan kiblat fashion model di Jakarta gitu kan, di Jakarta, Bandung. Saya sempat tuh kulakan baju-baju dari Bandung, terus saya jual di mobil gitu ya, kecil-kecilan aja dulu. Iya. Nah itu akhirnya adalah saat itu saya memutuskan untuk dulu saya berani, kenapa saya sekarang nggak berani, tapi kan ini benar-benar mulai dari nol gitu kan. Nah kepikirannya saya pingin, karena saya asli Semarang gitu kan, saya kepikiran apa ya yang saya mau nggak, tadi agak muter saya. Oke. Ya,
apa yang mau saya bawa untuk saya jual di Jakarta gitu. Karena kan domisili saya pasti ikut suami nih di Jakarta. Suami kebetulan orang Minang Bu, orang Minang tapi dia sudah lama di Jakarta gitu, dari tahun 80-an dari Jakarta. Ini apa ikut orang tuanya di Jakarta. Nah, terus akhirnya saya lihat apa ya kira-kira produk, karena kan Jakarta tuh kan kebayangnya aduh orangnya udah pada super sibuk, terus habis itu luas banget lagi, nggak kayak Semarang gitu ya Bu ya. Kalau Semarang kan kemana-mana deket, mau makan mie Jawa aja udah tinggal pakai daster aja udah bisa gitu ya. Tapi kalau di sini kan luas banget gitu Jakarta. Akhirnya memutuskan untuk kita jual produk yang sekiranya penetrasinya tuh bisa gampang gitu, bisa masuk, yaitu makanan gitu kan. Kebetulan saya sama suami itu kita tukang jajan Bu, kita hobi kulineran. Pokoknya mulai dari yang jajanan pinggir jalan, yang ngemper-ngemper-ngempernya, sampai jajanan yang di di restoran segala macam, itu kita suka banget sambangin gitu kan. Penasaran aja, pengen tahu gitu kan. Nah, terus kenapa kita nggak terjun di bisnis kuliner? Nah, terus saya kepikiran itu tadi, apa ya kira-kiranya produk yang Jakarta itu kan banyak perantau ya, banyak perantau dan mayoritas orang Jawa itu banyak gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur itu minimal orang Jawa dulu lah saat itu saya mikirnya. Kira-kira apa yang nggak ada di sini gitu. Terus saya lihat Semarang itu kan kulinernya itu banyak yang khas ya Bu ya. Kulinernya banyak yang khas dan salah satunya itu adalah gorengannya. Gorengannya mungkin orang lebih banyak mengenal Semarang sebagai kota lumpia. Lumpia. Ya. Tapi saya lihat lumpia waktu itu mungkin sudah ada beberapa pemainnya di Jakarta. Ya mungkin tidak besar tapi paling tidak sudah adalah beberapa penjual lumpia saya sempat dapati. Nah, terus akhirnya saya itu punya langganan Bu, di dulu zaman SMA kuliah itu ada salah satu pedagang tahu petis ya, mungkin sekarang pun masih, dan itu sudah menjadi inspirasi saya terus gitu ya. Dia jualannya ada di alun-alun kota Semarang gitu ya. Dan dia itu menjajakan tahu petis itu bersama dengan aneka gorengan lainnya. Ada tempe goreng, ada ubi goreng, ada pisang goreng dan segala macam, ada mendoan gitu kan. Nah terus saya pikir lah ini kayaknya nggak ada nih di Jakarta. Kalau nggak ada. Akhirnya terus saya sempat survei itu. Saya pokoknya kadang kan emang kebiasaan namanya orang marketing ya. Jadi kan sebelum target kan kita survei dulu. Saya telusuri mana sih yang jualan tahu petis. Coba ketemulah ada satu penjual, tapi dia tidak spesifik jualan tahu petis gitu. Dia jual mungkin makanan Semarang, tapi salah satu menu kudapannya tahu petis gitu. Akhirnya kepikiran saya untuk bagaimana mendatangkan si tahu petis ini di Jakarta, menghadirkan di Jakarta. Nah, tentunya kita harus mulai dengan eksperimen. Jadi saat itu yang pertama kita pikir yang membuat orang cari tahu petis adalah bumbu petisnya. Nah, bumbu petis ini kebetulan eyang saya itu kan dulu suka masak ya Bu. Ada beberapa resep petis gitu kan. Akhirnya kita coba uji coba ya, dibantu juga dengan support system yang di Semarang waktu itu. Kita uji coba sampai menemukan rasa petis yang sekiranya itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu, karena kan saya berpikir di orang Jakarta ini kan lidahnya sudah bercampur ya. Kalau lidah orang Jawa itu kan cenderung manis, Jawa Tengah ya, Semarang, Jogja, Solo itu manis. Nah, kita mau modif gimana caranya supaya mungkin manisnya kita adjust supaya bisa diterima. Akhirnya lahirlah itu bumbu petis. Kemudian saya coba cari supplier tahu, karena saya nggak bisa bikin tahu ya. Kalau tahu kan kita harus kerjasama lah. Akhirnya kita survei ke pabrik tahu, akhirnya ketemulah itu tahu petis, dan awal mulanya kita buka itu benar kata Ibu, waktu itu Ibu mendapati itu di Tebet ya, itu tahun 2006 kita coba untuk membuka itu di pelataran parkir Pasar Tebet Timur. Jadi
waktu itu saya tidak kepikiran untuk nyewa nyewa kios, apalagi ruko gitu ya, karena kan kita mau start small gitu ya, kita mau start dengan apa namanya, ya modal kecil dulu deh, tapi yang penting kita eksis di suatu tempat yang dikunjungi banyak orang. Kebetulan tante saya domisili di Tebet, akhirnya bukalah itu, saya buka itu gerobak dorong Bu, kayak gerobak gorengan, biasa gerobak gorengan stainless gitu, aluminium, sorry, stainless, aluminium, yang bisa didorong-dorong. Nah, kenapa namanya Yudhistira? Saya waktu itu apa ya? Kalau pakai nama saya kayaknya kurang pas gitu kan. Kita harus ada sesuatu nama itu yang bisa menceritakan asal usulnya kemudian. Nah, kebetulan kan saya di Semarang tinggal di Jalan Yudhistira. Ya, akhirnya udah kita pakai aja nama Yudhistira deh gitu kan. Nah, tahu petis Yudhistira. Nah, udahlah start itu saya rekrut 1 orang karyawan karena itu di pelataran parkir pasar ya Bu ya, kebayang. Jadi kan tempatnya itu sebenarnya tidak, dalam tanda kutip, tidak resmi. Karena kan kita nggak bayar sewa bulanan. Kita bayar sewa. Sering dikejar-kejar itu ya. Nah, ya itu lucu lagi tuh ceritanya. Jadi ya jadi kebayang waktu itu dari yang awalnya saya apa namanya bergaulnya dengan klien dan segala macam, saya harus beradaptasi dengan kehidupan di pasar tradisional. Mau nggak mau kan saya harus bergaul dengan tukang parkir yang di situ, kemudian yang megang di situ siapa, premannya siapa, segala macam Bu. Pokoknya seru deh. Ya, tapi dengan begitu kita dapat kita mendapati dunia lain yang ternyata begini toh rasanya jadi pedagang kaki lima, benar-benar pedagang kaki lima gitu. Ya alhamdulillah, jadi waktu itu karena kita ini produk baru, saya dapat tempat di sana, saya harus memasarkan dengan cara waktu itu masih sebar brosur Bu, karena kan saya pikir udah saya mau nge-guide customer yang di area Tebet dulu deh gitu kan, minimal ke area Tebet dan sekitarnya tahu bahwa ada tahu petis nih di sini gitu. Ya udah kita cetak brosur, mulai dari brosur hitam putih sampai brosur warna. Kalau kita bayar orang buat nyebar-nyebarin gitu kan ke rumah-rumah gitu. Nah, karena untungnya jualannya di pasar, tiap hari rame, orang datang, akhirnya dapatlah pelanggan gitu kan. Waktu itu kita jual 1 potong itu 750 perak, saya ingat. Gitu. 750 perak. 750 perak itu. 750 saya ingat. Jadi apa namanya, juga kemasan masih sederhana, pakai cuma dus biasa, dus nasi biasa itu kan, dus snack biasa. Iya. Yang penting kayak rasanya dulu deh gitu. Iya. Targetnya supaya orang itu bisa apa namanya, tahu bisa cocok nggak sih gitu kan, kita bikin produk itu bisa diterima apa enggak. Ya alhamdulillah akhirnya apa namanya, laku sudah sehari aja laku sekian potong aja udah bersyukur banget gitu ya. Kita kan cuma buka sore dari jam 3 sampai jam 9 malam. Nah, cerita mengenai itu kan Satpol PP tadi, ya itulah kegunaan kita bergaul. Jadi kalau misalnya ada info, Bu nanti minggu depan jangan dagang ya, karena di sini nanti ada yang standby Satpol PP. Memang area ini kan memang nggak boleh dagang. Oh gitu, ya udah kita sempat tubuh 2 minggu nggak dagang. Ya benar-benar saya cek di sana emang benar ditongkrongin sama Satpol PP gitu kan. Jadi bersih gitu, di situ nggak ada yang dagang sama sekali. Ya udah, akhirnya terus saya berpikir, waduh kalau misalnya apa namanya dagang begini terus nih bisa on off gawat nih, nanti bisa kehilangan pelanggan dari situ ya Bu ya. Iya seru aja. Ada pengalaman baru, tapi jadi ada pengalaman baru dengan bergaul dengan sesama pedagang, kemudian juga dengan Satpol PP. Jadi kita tahu seluk-beluknya ya Bu ya. Iya, dunia baru lah. Dunia baru. Jadi, ya gitu. Ya setelah itu kemudian kita memutuskan untuk cari tempat yang lebih aman lah ya, dalam artian lebih stable, lebih permanen. Akhirnya kita itu dapat tempat di daerah Santa, di teras Swalayan Santa. Kalau misalnya Ibu tahu itu. Nah, di teras Swalayan Santa. Oh ya? Iya. Di depannya itu banyak pedagang. Oh benar. Saya sering itu ke Swalayan Santa itu. Iya.
Swalayan Santa itu saya tahu pasti itu pelanggannya tuh pelanggan loyal semua di situ. Jadi Iya. kalau ya kan, Saya salah sering di situ. iya. Ada dulu Bu di situ ada barisan pedagang lah, nggak banyak sih Bu, cuma 6 kalau nggak salah. Saya salah satunya di pojok gitu. Karena kita kan goreng butuh panas ya Bu ya, kompornya kan agak gede tuh. Jadi kita ditaruh di pojok. Nyaris ketutup rolling door lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat tempat aja udah syukur gitu. Ya alhamdulillah dari situ kemudian kita sudah banyak dapat exposure juga, dan sempat waktu itu juga ambisi juga, kalau misalnya bisa di sini jalan, kenapa nggak kita coba cari tempat yang agak lebih di atasnya lagi. Akhirnya saya coba sewa kios di ITC Kuningan Ambassador. Nah, di sana dari Swalayan Santa kemudian ke Ambassador. Nah, terus dari situ kita dapat ya customer alhamdulillah semakin banyak, semakin bertambah, dan sempat juga saya ditawarin untuk buka di food court-nya Plaza Indonesia Bu. Dulu tuh ada food court namanya Red Pepper. Kalau Ibu sering Plaza Indonesia di bawah ya. Ya, di bawah. Nah, di situ ditawarin buka di sana, wah ya saya happy banget ya. Tadinya ngemper, tiba-tiba ada di mall papan atas, siapa yang nggak mau, tapi tentunya sistemnya yang kita bisa, jadi bagi hasil. Jadi cukup saya pikir buat meningkatkan branding kita tuh bagus. Nah, turning point-nya itu di 2008 Bu, waktu itu kebetulan ada suatu majalah wanita, saya sebut aja majalah Femina ya. Majalah Femina itu, ya, majalah Femina itu menang ini ya lomba pemenang itu wanita wirausaha. Jadi sebenarnya waktu itu saya juga mau ikut juga antara pede nggak pede Bu. Aduh, mana bisa menang ini gitu kan. Udahlah pokoknya ngisi formulir aja, terus saya kirim lewat pos gitu. Saya tiba-tiba dipanggil di wawancara, di interview segala macam. Terus ya alhamdulillah dapat nyatakan sebagai pemenang gitu. Ya itu benar-benar nggak nyangka saya ya gitu kan dinyatakan sebagai pemenang. Tentunya kan ya alhamdulillah jadi exposure kita bertambah lagi, kemudian banyak media yang meliput dan segala macam. Nah itulah di situ turning point kami lah ya sebagai brand kompetisi bisnis. Di Merit waktu itu ya penganugerahannya kalau nggak salah ya. Kalau saya di Balai Kartini. Oh, di Balai Kartini? Ya, Balai Kartini. Karena kita angkatan pertama, Bu. Wanita wirausaha pertama. Jadi setelah itu kemudian bergulir kan itu, wah udah semakin banyak mereka. Banyak. Ya, gitu. Mungkin ada sempat di Merit, tapi kalau saya di Balai Kartini saat itu, saya ingat banget. Oke. Iya. Gitu. Oke, so iya Ibu nama Yudhistira tuh Bu itu juga cocok banget sih sebetulnya. Karena Yudhistira itu dari pewayangan Mahabharata kalau nggak salah ya. Betul Ibu. Salah satu tokoh. Dan Yudhistira itu katanya seorang great influencer. Nah, ternyata cocok banget tuh. Jadi orang. Amin. Terus Ibu konon saya yang saya baca dan yang saya dengar dari liputan media ini bahwa ibu tuh awalnya modalnya hanya 3 juta ya Bu ya. Jadi ini buat menginspirasi semuanya ini. Jadi bagaimana dengan kita bisa sebetulnya juga memulai wirausaha dengan modal yang tidak terlalu besar gitu kan Bu. Ya, betul. Jadi itu betul sekali Bu. Jadi dulu saya memang intinya yang penting jalan dulu deh, action dulu gitu kan. Nah, action tentunya kita perhitungan dengan nggak usah modal-modal besar, modal kecil cukup, tapi yang penting kita upayakan supaya bisa berkembang. Nah, 3 juta itu saya pakai buat bikin gerobak tadi Bu, gerobak yang aluminium itu tadi. Kemudian juga buat gaji 1 orang karyawan. Itu kurang lebih 3 juta lah gitu saat itu. Oke. Nah, kalau untuk yang sekarang ini ya sebenarnya kalau kita berbicara modal itu para ibu-ibu, para pengusaha para awal wirausahawan muda itu jangan takut deh dengan adanya modal, karena apalagi zaman sekarang itu dibandingkan 2006 itu kan udah
udah sangat jet lag ya Bu ya. Beda. Zamannya udah Ya. sangat berbeda sekali gitu kan. Nah, sekarang itu sangat dimudahkan menurut saya. Jadi apalagi dengan apa namanya perkembangan media teknologi, ya, perkembangan teknologi seperti ini. Jadi jangan takut untuk memulai dengan sesuatu yang start small gitu. Nah, terus pada saat itu kan, oke, start small, and then dalam waktu, kalau nggak salah Bu Wike itu mulainya 2006 ya Bu ya? Ya, 2006. 2006 dan 2010 itu sudah menjadi sekitar 18 cabang atau 18 gerobak ya waktu itu ya. Ya. Nah, itu waktu itu sistemnya bagaimana Bu? Sistemnya apa juga tadi kayak di Plaza Indonesia dengan bagi hasil atau ada semacam sistem waralaba? Ya, jadi gini, namanya usaha ini kan kita melihat perkembangan ya Bu ya, melihat perkembangan dunia usaha. Jadi waktu itu memang sedang boomingnya tren franchise memang, franchise atau kita buka bisnis opportunity. Nah, pas saat itu orang sudah mengenal produk kita, jujur saja permintaan tuh banyak banget. Saya mau dong buka juga, caranya gimana, segala macam. Awalnya kita, oke, kita coba deh, kita coba untuk peluang baru ini ya, namanya juga usaha itu harus satu, kuncinya juga kita nggak harus mau ngambil resiko gitu ya. Kalau mau besar harus ngambil resiko. Kita coba untuk mengkonsepkan bikin konsep kemitraan ini. Saya lebih suka menyebutnya kemitraan ya, kalau franchise itu kan kayaknya harus sudah memenuhi persyaratan tertentu. Saya lebih suka menyebutnya kemitraan. Kita coba belajar lagi ya, caranya gimana sih bikin kontrak kerjasama, kemudian caranya gimana sih bisa melakukan tahap perekrutan mitra dan segala macam. Itu saya banyak belajar dari teman-teman yang berkecimpung di dunia tersebut, juga dari buku-buku ya, kita coba belajar. Akhirnya kita buka lah itu peluang kemitraan. Nah, tapi di sini saya juga tidak mau terlalu gegabah saat itu. Kita tetap selektif gitu. Jadi kita rekrut mitra itu ada yang teman, ada yang saudara, yang intinya orang yang kita kenal dulu gitu. Baru setelahnya ada yang orang lain yang memang mereka serius bermitra dengan kita gitu. Nah, di situ kita banyak belajar sih Bu. Memang saat itu kita cuma jualan single produk, hanya tahu petis tok gitu ya. Nah, karena kita juga pengen supaya kita bisa manage-nya itu kita bisa kontrol juga kinerja si mitra itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ya ternyata kita lihat, wah ternyata challenge-nya banyak juga ya. Kalau kita mau fokus di dunia itu berarti kita harus punya support tim yang kuat, support sistem yang lebih kuat lagi. Jadi saya juga tidak mau terlalu gegabah banyak-banyak cabang, ternyata nanti nggak bisa kekontrol, malah jeopardize ke brand kita gitu kan. Nah itu yang saya alami saat itu. Oke, akhirnya kita putuskan untuk kita akan manage ini sendiri gitu, karena itu yang ya saya sih prinsipnya ngejalanin usaha tuh mesti kita nyaman juga ngejalaninnya gitu ya, resikonya bisa terukur, ya itu namanya belajar ya Bu ya. Tadinya akhirnya kita putuskan untuk kita menjalankan itu sendiri, dan kita rubah Bu, dari awalnya kita cuma jualan single produk, akhirnya kenapa enggak kita memang mengukuhkan kita sebagai brand jajanan khas Semarang, jadi tidak hanya tahu petis kita jual. Nah akhirnya di situ kita mulai belajar lagi ke ranah retail gitu. Jadi kita bikin tuh Bu, orang kan tahu petis, mereka suka dengan petisnya gitu ya. Tapi banyak juga orang yang pingin, saya mau beli petisnya doang nih. Caranya gimana? Nah saat itu kan, masa iya petisnya kita plastikin gitu kan, kita plastikin terus kita kasih ke orang kan nggak memberi value apa-apa gitu kan. Betul. Akhirnya belajar lagi ini, belajar lagi gimana caranya supaya petis ini bisa kita jual dengan tampilan yang representatif, tapi dia juga orang kan butuh daya tahan ya, tapi kita nggak mau pakai pengawet gitu. Belajar lagi, akhirnya kita kemasan ya. Betul, akhirnya kemasan. Akhirnya saya ikut
apa namanya bukan kursus, ibaratnya training yang diselenggarakan oleh dinas-dinas Bu, dinas perdagangan, dinas perindustrian, di cara pengolahan bahan pangan yang baik gitu. Akhirnya lahirlah Ibu ini. Nah, oke. Wah ini tadi ya, ini perjalanannya juga ya, punya banyak cerita juga sampai ada kita dibantu, banyaklah orang-orang baik yang membantu kita selama dalam perjalanannya ini gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita kemas memang ini di botol kaca sengaja Bu, karena kita tidak pakai bahan pengawet, kita tidak pakai bahan tambahan pengawet, kita pakai pengawetan itu alami dengan teknik pasteurisasi. Jadi pemanasan dengan suhu tertentu memang harus pakai medianya harus botol kaca, nggak bisa plastik ya, karena kalau plastik kan nggak bisa dipanasin. Sehingga dia bisa tahan 6 bulan dalam segel. 6 bulan, oke. Ya, 6 bulan. Oke. Nah ini udah kita lengkapi juga Bu perizinannya. Oke. Dan petis itu kan bahan dasarnya udang ya, udang ebi ya. Nah itu ini ibu jadi dari mulai menggerus sendiri si udang ebi itu atau sudah kayak mengimport taste-nya petis atau gimana Bu? Ya. Nah kita awalnya ya Bu, awalnya seperti itu. Cuma sekarang kan kita berpikir usaha itu nanti kalau sudah berkembang kita mau fokus di mana gitu kan? Apakah kita mau fokus dari hulu ke hilir atau di tempat yang kita memang punya strength point gitu. Jadi akhirnya kita untuk itu kita harus kolaborasi. Akhirnya saya punya rekanan gitu kan yang di Semarang, dia memang khusus memproduksi buat kita itu bahan baku dalam bentuk pasta. Jadi sudah jadi ada pasta dasarnya itu. Kemudian kita di sini tinggal mengolah untuk menjadikan rasa itu standar. Jadi sudah sekarang sampai perkembangannya sekarang kita sudah ada rekanan sih Bu. Jadi udah tinggal kita ibaratnya kayak kita merepack kembali, mengolah kembali petis itu sehingga menghasilkan rasa yang sesuai standar kita gitu. Awalnya iya Bu, awalnya dari hulu ke hilir, tapi selanjutnya ketika sudah alhamdulillah sudah grow, kita harus berpikir bahwa kita mau fokus di mana gitu. Kolaborasi saja ya jadinya ya. Betul, betul. Iya. Dan juga petisnya ini sangat menjadi ciri khas, namanya juga tahu petis kan, itu menjadi strength point-nya harus di petis itu ya. Dan teman-teman petisnya ini tuh nggak really black ya Bu, tidak hitam banget gitu loh. Itu nah itu menjadi cirinya tahu petis Yudhistira ya. Ya betul. Jadi kita juga menggunakan, karena kan kita sudah certified halal juga Bu. Jadi kita semuanya bahan bakunya itu sudah melalui serangkaian proses sehingga semua bahan-bahannya dijamin halal. Dan juga sudah ada uji lab-nya juga gitu kan. Jadi insya Allah itu toyib dan aman dikonsumsi. Oke. Ya, nah terus tadi dalam perjalanannya setelah dikelola sendiri itu semua, nah ini jadi bagaimana nih? Apakah yang lain itu jadi dibeli kembali atau bagaimana Bu yang tadi mitra. Iya, yang karena kalau mitra itu kan kita karena single produk Bu, kita juga jualannya juga ibaratnya simple gitu ya. Jadi ada kontraknya juga Bu. Ketika sudah habis masa kontrak ya nggak kita perpanjang. Jadi memang sudah tidak beroperasi kembali gitu kan, sudah tidak beroperasi kembali. Kemudian kan juga memang ibaratnya kayak gerobaknya itu kan juga bisa nanti digunakan lagi untuk kepentingan yang lain sepanjang dia tidak pakai brand tahu petis Yudhistira. Jadi tidak kita perpanjang, tapi kita kita perkuat dengan kita sekarang scale up Bu. Tadinya kan kita jual gerobakan, karena sekarang kita sudah jualnya itu brand jajanan khas Semarang. Jadi kita nggak cuma menghadirkan tahu petis, sekarang tahu petis sudah ada temennya Bu. Tadi selain petis kemasan itu, kita juga punya lumpia Semarang. Nah ini saya pamerin kemasan Pak ini. Ya, diversifikasinya apa aja nih Bu? Nah, jadi selain itu ada lumpia Semarang, kemudian ada tahu bakso. Nah ini isi daging sapi. Kemudian ada tahu wale. Nah ini isinya siomay ayam. Nah, jadi sudah mulai diversifikasi karena kita pengennya tampil sebagai
jajanan khas Semarang, jadi mesti lengkap gitu ya, nggak cuma tahu petis tok gitu. Gitu. Dan juga Nah, ada keripik-keripiknya kalau nggak salah ya. Dulu ada Bu, kita sempat bikin namanya inovasi, kita bikin kerupuk petis dulu. Cuma ya ini karena satu dan lain hal, rekanan kita apa namanya sudah almarhum akhirnya Bu, akhirnya nggak lanjut lagi. Ya kita dulu kita punya rekanan itu disabilitas Bu, itu juga sempat apa namanya booming ya, disabilitas, dia memang pengusaha keripik singkong, kerupuk singkong lah ya, kerupuk singkong. Akhirnya saya coba, Pak mau nggak ini saya coba Bapak bikin, kita punya produk petis nih, Bapak bikin kerupuk petis gitu. Jalan sih alhamdulillah, cuma ya itu ternyata kesininya ya beliau sudah almarhum, akhirnya ya sudah kita tidak kita take down lanjutkan. Iya. Oke. Iya. Terus Bu, kan sekarang ini kan apa namanya, kita di masa pandemi ini gitu ya Bu ya. Jadi sekarang ini kalau soal ekspedisi Ibu sudah ahlinya, sudah ada background-nya. Masih belajar Bu, masih belajar. Nah, jadi sekarang ini 10 cabang ya Bu ya. Ada di mana aja Bu? Ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangsel, Bekasi, Cibubur, dan Semarang. Ya, tersebar di area itu. Ya. Kalau dari Semarang ini, yang menarik gini Bu, tahun 2015 itu kan apa namanya, satu kita sudah mulai ikut ini ya, tergabung dalam delivery online, yaitu kan saat itu pertama kali GoFood berdiri tuh, mulai memasarkan jasa itu kita udah join. Jadi saat itu saya berpikir bahwa ini kayaknya akan menjadi future nih. Suatu saat orang itu nggak perlu capek-capek datang nyariin kita gitu ya, orang-orang jauh nyariin kita kan belum tentu, belum jalannya macet gitu kan, waktunya juga nggak ada. Suatu saat orang itu perlu layanan delivery. Nah, saya pikir ini platform ini ide bagus sekali tuh, waktu itu kan karya anak bangsa ya GoFood. Akhirnya kita join. Itu saat awal-awal kita join, akhirnya alhamdulillah sekarang juga kita semuanya terhubung di GoFood sama GrabFood. Nah, 2015 itu juga kita launching toko di Semarang Bu. Jadi kan tadinya kita buka itu di Jakarta semua ya Bu ya, di Jakarta, Jakarta. Nah, terus kepikiran kenapa nggak kita kita harus eksis juga nih di Semarang, karena kan kita mau jadi mimpi kita saat itu adalah kita mau jadi ikon kuliner khas Semarang gitu. Jadi kalau Semarang tuh terkenalnya jangan cuma lumpia gitu. Semarang kota lumpia, mungkin suatu saat ternyata Semarang itu juga kota tahu petis gitu. Tahu petis. Ya, kita tahu Semarang itu punya loh tahu petis ciri khasnya gitu. Jadi akhirnya kita launching lah toko oleh-oleh di Semarang. Ini konsepnya juga menarik dan tetap kita mengedepankan ini ya Bu ya, kita coba optimize yang kita punya. Jadi kebetulan di Yudhistira itu rumah orang tua, di samping rumah itu kan memang dulu tempat kantor ayah saya gitu ya, kantor ayah saya tuh sempat kerja jadi kontraktor. Terus udah terbengkelai gitu kan, udah dijadikan gudang, jadikan tempat parkir. Terus wah kenapa nggak saya buka di sini aja, lumayan itu space-nya sampai ke belakang. Akhirnya bukalah kita sampai sekarang di situ di Jalan Yudhistira itu. Tapi ya kita buka di rumah gitu ibaratnya. Jadi konsepnya itu toko oleh-oleh. Jadi di situ kita juga kolaborasi banyak dengan UKM khas Semarang. Jadi orang ke sana itu nggak cuma beli produk kita, tapi juga bisa beli snack-snack khas Semarang lainnya gitu. Oke. Jadi kayak sentra gabungan ya Bu ya jadinya di situ ya dengan teman-teman yang lain gitu. Toko oleh-oleh. Jadi memang kita juga ada banyak ini ya, karena komunitas juga untuk UKM Semarang itu mereka punya produk-produk yang bagus ya, dan dikemasnya juga syaratnya adalah yang penting dikemasnya bagus, ada izin minimal PIRT ya, dan produknya juga rasanya juga enak. Nah itu insya Allah akan dicari oleh pengunjung yang datang ke toko kami, karena targetnya kan memang kita mau menggayat wisatawan juga Bu saat itu, karena kan Semarang ini kan perkembangannya alhamdulillah pesat ya Bu ya. Jadi
tadinya, apalagi sekarang juga ada daerah industri penyangga yang berkembang di Kendal itu kan kemarin diresmikan oleh Pak Presiden itu Pak jadi Ganjar. ya dan sampai Pak Presiden bahkan gitu kan, dan Pak Ganjar itu jadi Semarang ini menjadi city of business, jadi kota berbisnis. Jadi orang pertumbuhannya juga sangat signifikan, itu juga kita lihat sudah banyak hunian hotel ya, hotel sudah menjamur di sana gitu pas kita berdiri itu. Jadi alhamdulillah sih, jadi growing-nya juga terbantu oleh keberadaan Kota Semarang ini juga semakin berkembang gitu. Oke. Nah, tadi kembali ke di saat pandemi ini, Bu. Ya. Nah, itu satu, apakah itu ngaruh nggak di bisnis Ibu dan di tahu petis ini? Terus kedua, kiat-kiat untuk mempertahankannya bagaimana nih, Bu? Ya. Jadi gini, kalau cerita mengenai pandemi itu kan mulai bulan Maret ya, Bu ya, saya ingat banget. Tahun lalu, ya. Ya, tahun 2020. Saat itu terus terang membuat kita yang para pelaku UKM dan pengusaha ini sempat tercekat ya Bu ya. Aduh, kita harus ngapain nih? Gitu kan, kita membayangkan kita pasti harus mengantisipasi kemungkinan terburuk gitu. Nah, saat itu yang saya lakukan adalah kita melakukan efisiensi besar-besaran di awal gitu. Karena kita nggak tahu nanti ke depannya pandemi ini bakal kayak apa gitu kan. Bakal sampai kapan juga kayak gitu. Sampai kapan, betul. Ya, jadi kita melakukan efisiensi besar-besaran, itu kita coba evaluasi lagi cabang mana kita yang optimal untuk kita pertahankan, atau yang mendingan kita cut aja deh. Karena kan sewa tempat dan segala macam itu cost ya. Gaji karyawan, sewa tempat, kemudian juga operasional itu cost. Jadi kita evaluasi lagi mana titik-titik penjualan kita yang bagus ya, dalam artian yang bisa kita pertahankan dan mana yang harus kita cut. Nah, itu kita benar-benar selektif di situ. Kemudian juga kita evaluasi lagi untuk biaya-biaya selama ini kan, itu kan kalau UKM baru berkembang itu nanti memang harus bisa mereview biaya-biaya yang timbul gitu ya. Kadang-kadang kita tuh yang penting jualan dulu nih, tapi kita lupa nih di sini kalau udah jalan kontrol kita kurang mungkin, atau kita terlalu kurang bijak dalam membelanjakan belanja kita gitu kan. Nah, itu kita coba evaluasi lagi. Ibaratnya efisiensi besar-besaran saat itu strateginya. Dan yang kedua adalah karena pandemi itu kita lihat saat itu juga trennya kan orang shifting ya Bu ya. Perilaku konsumen berubah. Yang tadinya mereka keluar rumah, karena saat itu juga ada PSBB kalau nggak salah ya istilahnya kan. PSBB, orang jadi stay at home lagi, diam di rumah. Iya, PSBB. Kemudian juga pusat perbelanjaan sempat ditutup. Waktu itu kita ada salah satu outlet yang di mall ya, itu juga mengalami penutupan selama 3 bulan. Kita juga ikutin saat itu. Tapi karena kita sudah efisiensi di sini, ya kita optimalkan cabang-cabang yang beroperasi normal gitu. Nah, PSBB ya kembali lagi ke perilaku konsumen tadi, mereka berubah. Nah, otomatis kan sekarang teknologi semakin berkembang ya, orang semakin banyak mengakses ponsel ya, lewat handphonenya. Nah, di situ kita berpikir kita harus selalu eksis di dunia online ini gitu kan. Kita harus dongkrak penjualan di online. Nah, itu Bu yang saya alami. Jadi justru di sini ya, ini saya bilang ini bisa jadi berkah justru buat kita, karena kita mungkin awalnya platformnya sudah ada di online duluan, dan juga kemudian kita sudah bisa mengantisipasi ini. Justru penjualan kita itu mengalami pertumbuhan yang lumayan signifikan lah di kuarter kedua pandemi. Oh, wow. 2020. Nah, justru dari situ ibaratnya kita sudah menemukan polanya. Kita banyak aktif ya, lebih aktif di sosial media. Kita juga pakai anggaran kita buat
iklan lebih besar lagi sehingga orang tuh tahu ternyata banyak ya orang Jakarta yang kita udah meskipun udah 2006 di sini ternyata banyak Bu yang belum tahu. Jadinya kita nggak boleh sombong gitu ya. Jadi kita harus terus mengedukasi orang, kita harus terus meningkatkan awareness orang bahwa kita ada gitu kan. Nah juga perilaku konsumen ini kan selama di rumah belanjanya makanan saat itu jadi banyak karena kan orang banyak nyetok barang ya Bu ya. Aduh nanti nggak bisa keluar-keluar, repot segala macam. Oke kita maunya stok dia di freezer. Nah itu juga melahirkan ide juga Bu. Ya justru makanya saya bilang ini berkah ya. Betul. Jadi kan selama ini kita meskipun kita ada di delivery online, tapi kan sifatnya fresh ya. Jadi orang beli itu tahu udah digoreng udah tinggal makan gitu kan. Tapi ini kan ada kebutuhan di mana orang harus maunya stok dan segala macam. Akhirnya kita coba untuk inovasi produk-produk kita kemas dalam kemasan yang vakum. Kemasan vakum itu kita uji coba supaya bisa mengantisipasi orang yang mau kirim keluar kota gitu. Nah, ternyata kita uji coba itu bisa bertahan 6 hari di suhu ruang. Jadi misalnya mau dikirim ke Solo gitu kan, otomatis kan perlu minimal 1-2 hari untuk nyampe. Jadi lead time-nya masih cukup bagi barang tersebut untuk sampai ke tangan konsumen dan bisa dikonsumsi gitu. Itu pakai ini ada dry ice atau apa gitu? Enggak. Jadi ini kita pakai Bu, sorry, ini kalau saya boleh share. Nah ini kemasan kita, ini boxnya tetap nih. Ini boxnya tetap box identitas kita ya, box tahu petis. Tapi dalamnya ini kita lengkapi dengan saran penyajian komplit dan ini sangat applicable banget. Jadi bisa di microwave ataupun digoreng sekali lagi, tapi ada ketentuan waktunya goreng harus berapa menit itu ada. Jadi untuk menghasilkan produk yang benar-benar fresh saat dikonsumsi. Masih renyah ya? Ya masih renyah. Ini tahu petis nih kebetulan sampelnya. Ini tahunya kita kemas di kemasan vakum frozen seperti ini. Nah, tapi sudah digoreng, microwave dibuka plastiknya dong. Oh iya, dibuka plastiknya Bu. Maksudnya nanti ada sih syaratnya jadi dibuka plastiknya di microwave kemudian. Tapi lebih enak sih sebenarnya digoreng. Ya. Ini petisnya kita kemas terpisah, kemasan vakum juga, steril. Gitu. Dan jadi orang tetap bisa menikmati tahu petis panas-panas karena kan namanya gorengan itu kan nikmatnya panas-panas ya Bu ya. Benar. Kalau gorengan udah dingin gitu kan rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau panas-panas itu kan sensasinya beda. Jadi orang tetap bisa menikmati panas-panas persis seperti ketika dia membeli fresh from the fry gitu. Jadi sekarang tahu Yudhistira ini tidak gerobak lagi tapi sudah gerai ya Bu. Gerai betul ya, gerai. Jadi ya jadi kita alokasikan, kita sisihkan Bu keuntungan yang kita dapatkan untuk bisa menyewa di tempat yang lebih representatif gitu ya. Jadi lebih minimal itu kios 1 lantai, ruko 1 lantai gitu ya. Enggak perlu 2 lantai sih, 1 lantai ya, 1 lantai aja. Ya atau kios gitu, gerai. Yang ukurannya mungkin sekitar minimal 3 kali 5 meter. Jadi sehingga orang bisa bisa nunggu di tempat situ gitu. Jadi skalanya udah nggak gerobakan lagi. Nggak kepanas-panasan ya sambil nongkrong di luar gitu ya. Betul. Nah, itu jadi setiap gerai sekarang ada berapa karyawan, Bu? 1 sampai 2, Bu. Jadi ada yang kita lihat dari tingkat penjualannya ya. Ada yang di Jakarta. Yang di Jakarta itu rata-rata 2 orang. Tapi ada juga yang cukup 1 orang. Jadi ini juga kita belajar lagi bagaimana mengatur tim, memanage tim ya Bu ya. Jadi kita sekarang alhamdulillah sudah ada 24 karyawan yang meliputi dari tenaga produksi sampai delivery-nya, kemudian tenaga staff outletnya yang ada di outlet gitu. Alhamdulillah sekarang ada 24 orang. Jadi kita bagaimana intinya kuncinya adalah di sini sebagai UKM itu harus pandai mengatur strategi gimana caranya supaya tetap bisa beroperasi dengan cost yang minimal tapi pelayanan optimal lah gitu. Challenge-nya di situ.
Oke, ya minimal tapi pelayanan tetap optimal ya, betul Ya. betul gitu. Nah, Ibu sendiri setiap hari mengunjungi itu semua atau tidak, Bu? Kalau kondisi sekarang otomatis nggak bisa tiap hari, Bu. Enggak ya, Kalau dulu iya ya, betul-betul. ya, tapi kalau dulu standar saya itu karena kan kita sudah ada yang supervisi juga. Jadi sifatnya kalau saya dan suami itu kita kontrol yang ibaratnya sidak-sidak aja gitu ya. Sidak-sidak aja tuh bisa sebulan 2 kali lah, cukup. Oke, karena Ya, sudah. Jadi ini apa namanya si karyawan itu tadi sudah dibekali dengan semua training ya. Jadi dia ya, juga harus tahu betul. tahunya itu seperti apa, kemudian Ya, gorengnya kapan dan sebagainya seperti itu ya. ya, ya, Uh, karena kan penyimpanan segala macam itu, oh pasti ibu sudah menyiapkan semuanya ya, seperti apa betul. freezer SOP. dan sebagainya Ya, itu di situ ya, nah, ya, SOP-nya gitu ya. ya, SOP-nya. Jadi apa namanya, ada SOP yang kita pastikan ketika kita rekrut karyawan itu dia training dulu, dia harus memahami, kemudian juga harus didampingi juga oleh yang supervisi gitu, kemudian dia bisa apa menyajikan apa ada standar pelayanan juga kita gitu kan, bahkan ketika customer datang itu harus ngomong apa, pengetahuan apa saja yang rata-rata yang harus dia ketahui ya tentang produk, tentang pelayanan juga gitu. Iya betul-betul. Karena kadang-kadang tuh kalau kita tuh sebagai customer datang ke satu tempat apa namanya food service seperti ini kan kita juga suka ingin tahu ya gitu. Ini Iya, apa aja iya. sih Iya, ingredientnya iya, gitu-gitu betul, gitu betul. kan. Iya iya iya. Iya, Walaupun apa namanya ini bukan restoran besar tapi tetap saja mereka juga harus di apa di uh, apa namanya di-equip dengan semua training itu ya Bu ya. iya, iya betul. Jadi ibaratnya kita standar pelayanan itu juga sekarang pun kalau apalagi di masa pandemi ini kita intinya ini sih kuncinya memang harus apa melihat situasi jeli ya, melihat situasi peluang apa, kemudian bagaimana kita bisa beradaptasi. Kalau sekarang kan memang kayak kemasan harus harus apa namanya apalagi orang kalau driver itu bawa kemasan kita itu harus safety, jadi kita pakein kabel tis Betul. ya di setiap Ya. kemasannya. Jadi orang itu secure, oh ini aman nih apa namanya Ya. tidak selama perjalanan meskipun dibawa orang lain tapi tetap secure gitu. Jadi seperti hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan juga apa namanya standar apalagi sekarang di masa pandemi ini pola pelayanan berubah ya, semua harus pakai apa namanya masker, bahkan pakai face shield, kemudian apa namanya semuanya harus higienis, standar harus bersih, ya kemudian juga apa namanya kita tuh selalu ingatkan kepada para karyawan dan kita selain kita pasang peraturan tertulis juga harus dikontrol, harus diingatkan selalu gitu. Betul betul. Karena juga sekarang ini kan gerai-gerai itu rata-rata isinya bukan kita customer langsung, tapi para ini kan Bu ya, para teman-teman ojek online kan. Iya, betul. Ya, Nah, sekarang itu. ya, Jadi ya. makanya kita harus memposisikan diri kita sebagai customer yang terima barang, yang terima produk kita. Betul. Jadi mereka, oh ini safety nih, aman gitu kan. Itu aja sih. Iya. Nah, ya tadi dari efisiensi kan Ibu juga evaluasi dan sebagainya itu dari pandemi itu, oh ya Ibu alhamdulillah naik ya Bu. Jadi tidak ada pengurangan karyawan sama sekali ya, karena kan pada saat banyak kemarin itu yang lockdown kan semuanya ditutup, kemudian jadi karyawan itu ada sekian bulan tidak bekerja gitu. Tapi ini justru kebalikan ya Ibu ya. Justru ya, alhamdulillah di sini ya. Mungkin karena itu Bu, jadi kita coba jebakan karena sekarang kita sudah masuk ke apa namanya yang kemasan vakum ini, kan kita berpikir bagaimana caranya supaya memasarkan lebih lagi. Akhirnya kita per kuarter kedua tahun kemarin itu kita sudah tergabung dalam marketplace. Kita jadi sudah jualan di e-commerce, di Tokopedia, di Shopee. Nah, di situ ternyata pasarnya besar sekali gitu kan. Jadi kita nggak cuma ngejangkau orang Jakarta atau Semarang doang gitu ya, tapi kita bisa ngejangkau orang yang ada di Sulawesi, bahkan ada di Kalimantan gitu. Dan itu ya, nah justru ini yang apa namanya bagian kita alhamdulillah bisa rekrut lagi untuk marketing ya. Jadi yang memang khusus buat ngurusin online gitu. Jadi memang
ini sih kuncinya ya kita bertahan dan beradaptasi. Terus ya, terus Iya, beradaptasi ya Bu ya. iya, Gitu. iya, betul, betul sekali. Oke. Nah, jadi sekarang tadi di 10 gerai itu, plus yang di Semarang ya Bu ya, gitu. Nah, Ya, ke depannya nih dalam kita memang masih belum tahu dan kita juga tidak berharap bahwa pandemi ini akan selamanya ada. Tapi ya, kita ya, memang Ibu tadi juga benar bahwa people udah shifting kita semua customer udah shifting dari ke dunia online ya Bu ya. ya, Gitu. Nah, ini ya, ya, berarti ya. berarti ke depannya tetap akan dipertahankan itu selain Ibu menambah gerai atau gimana Bu? Ya, kedepannya saya rasa ini akan menjadi gaya hidup juga, Bu, gitu kan? Karena kan sekarang Benar. karena kita dipaksa nih ya, semua orang dipaksa nih untuk masuk ke sini gitu kan. Bahkan yang saya salut itu, saya punya konsumen itu customer gitu ya. Saya tahu dia tuh usianya ya mungkin udah lumayan lah, yang pasti dia udah 50 tahun ke atas, mungkin 60 tahun. Tapi mau gitu Bu, jadi dia, oh sekarang dia sudah bisa order sendiri lewat Gojek gitu. Saya lewat GoFood ya Mbak gitu, bilang gitu. Waduh, saya jadi terharu. Jadi oh ya, memang itu bahkan dari sisi customer aja ada yang mereka mau bersedia shifting ya. Tadinya kan mungkin kalau orang untuk usia segitu kan, ah apaan sih nggak ngerti gitu kan, Repot. gaptek gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kondisi seperti ini, ya mau nggak mau orang apa namanya berupaya dan bisa kok gitu kan. Apalagi kita yang para yang baru mulai usaha, yang mau terjun di dunia usaha itu apalagi kita ini harus bisa gitu. Konsumen aja bisa, kita harus bisa gitu. Betul-betul ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Jadi tadi ya kalau saya bisa merangkum gitu, jadi pada saat pandemi ini kita memang harus melihat ya. Jadi tadi kita nggak boleh diem ya, karena Iya, di 3 minggu pertama semua orang pasti shock ya, karena waktu itu ya Bu ya. betul, betul. Shock, terus aduh kok harus di rumah aja, ini harus gimana begitu kan, apa yang harus terjadi, usaha saya gimana gitu ya. Jadi tips dari apa namanya tadi yang kita ambil dari Ibu tuh, jadi kita evaluasi dulu ya Bu ya, kita evaluasi keadaan, kita evaluasi supaya jangan sampai cost itu membengkak begitu kan. Kemudian ya kedua kita mengadakan efisiensi besar-besaran juga. Jadi kita lihat posting-postingnya mungkin ya Bu ya. Iya, betul, betul. Ya, kita lihat posting-postingnya. Kemudian kita juga beradaptasi dengan perilaku konsumen juga ya Bu ya. Iya, itu yang penting. Ya, itu yang penting ya, 3 itu. Dan yang terpenting terakhir adalah kita selalu harus berinovasi dengan ide-ide yang baru yang bisa beradaptasi dengan situasi, begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu, betul. Jadi dengan kita yang sudah ada, bagi teman-teman yang mungkin sudah running, mungkin yang sesama dunia kuliner, ya ayo kita coba lakukan inovasi dari sini. Kita bisa, sebab pasar itu saya yakin akan terus bertumbuh ya. Jadi kita nggak boleh pesimis ya, meskipun sekarang kita harus shifting, ya nggak apa-apa. Ini berarti kan peluang bagi kita untuk siapa tahu di sini ada peluang yang lebih besar lagi gitu loh buat kita. Dan itu yang saya jumpai justru kan, yang selama ini kita ternyata ada ya, bisa ya, ternyata bisa gitu loh. Itu aja sih, harus optimis aja Bu. Benar-benar ya Bu ya. Iya. Oke, ini saya apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Mungkin Mbak Maria dari YKAI, apakah ada pertanyaan? Karena kita nggak kerasa nih ngobrolnya seru banget. Kemarin waktu saya posting ini, ini ngobrolnya nanti bukannya hanya seru, tapi juga bikin orang lapar katanya gitu. Ada Mbak Erika yang bilang begitu. Oke, Ibu, iya kita sudah jam 11, mungkin kita juga tidak mau mengganggu waktu Ibu yang sangat berharga ini. Putrinya senang sekali Bu. Senang sekali saya dari rumah. Ya, kan lagi libur nih Bu, nanti minggu depan baru masuk lagi. Nah ini libur, nah ini juga satu tips juga nih, selama libur ini saya berdayakan dia juga Bu untuk membantuin kita. Jadi untuk terjun juga, jadi minimal dia tahu nih, saya ajarin nih kalau kamu punya online shop suatu saat nanti gitu kan, saya ajarin dia online shop Bu.
Jadi dia ngeprint Oh, baik. transaksi di Tokopedia, di Shopee udah bisa. Lumayan. Oke, lumayan ya. Oke. Ini kayaknya ada satu pertanyaan. Oh, aman. Oh, tidak ada pertanyaan. Ya. Oke. Ya udah. Ya, itu bagus banget. Kemarin juga saya juga melihat apa namanya? Ya, di YouTube juga banyak seperti itu. Jadi saat ini tuh banyak yang orang tua yang anaknya bisa bukan dikaryakan sih, tapi diajak invest Diajarin. gitu ya. Ya. Diajarin. Selain itu life skill juga ya, Bu ya. Betul. Ya. Karena semua shifting, bukan tadi aja, bukan konsumen aja, kita juga perilaku di dalam rumah juga ya Bu ya. Semuanya Bu. Auto shifting deh pokoknya. Oke, Bu, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang apa tadi, yang yang sekarang masih berwirausaha dan tentunya tidak ingin wirausahanya ini berhenti ya, dan malah kita juga berharap bahwa usaha ini akan terus berlanjut dan makin baik. Nah, ada tips dari Ibu? Ya. Selain jadi, tadi yang 3 itu. Yang 3 ya. Yang penting itu sekarang satu lagi adalah mumpung kita punya banyak waktu nih gitu kan, stay at home ya, kita tidak perlu memanfaatkan waktu untuk di luar yang mungkin takes time gitu ya, kita harus travel ke satu tempat lain. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya gitu. Jadi kita belajar memanage waktu kita. Kalau sekarang ini kan apalagi dengan kita banyak interaksi di sosial media itu kan banyak sharing-sharing dari ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kelas online mungkin, atau misalnya webinar atau apapun itu yang sekiranya menjadi minat kita, itu tidak ada salahnya untuk kita alokasikan waktu untuk mericas diri kita kembali belajar lagi gitu Bu. Jadi memperkaya diri kita nanti setelah insya Allah pandemi ini sudah berakhir, siapa tahu kita bisa lahir dengan sesuatu ide yang baru yang bisa kita terapkan, atau bahkan mungkin sekarang kita bisa jalankan. Jadi justru ini waktu yang paling tepat bagi kita untuk mericas dan memperkaya diri kita dengan belajar banyak ilmu gitu. Itu sih Bu. Saya setuju. Dan untuk ini Bu, untuk mama-mama, Mbak ibu-ibu, anak-anak dari anak-anak pejuang kanker Bu, barangkali Ibu ada pesan? Ya, jadi untuk yang keluarga dan juga anak pejuang kanker, tetap semangat. Jadi jangan sampai pandemi ini menjadi penghalang. Jadi yang penting adalah kita harus bisa memanage ini ya, semangat kita ya, untuk tetap kita harus bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, apapun itu, sekecil apapun itu pasti bisa bermanfaat buat diri kita dan bagi orang banyak gitu. Jadi tetap semangat, tetap optimis ya, semacam itu. Jadi jangan patah semangat. Siap, karena kita semua ada di sekeliling ibu-ibu ini ya Bu ya, kita juga siap mendukung semua kegiatannya gitu, dan semangat ya, jangan semangat. Oke, Ibu Wike Andarini dari Tahu Petis Yudhistira, terima kasih sekali lagi, dan Ibu juga tetap selalu sehat-sehat sekeluarga dan semangat dengan Tahu Petisnya. Nanti kalau sudah pandemi sudah aman dan kita semua bisa keluar lagi, kita jumpa offline ya Bu ya. Siap Bu. Silaturahmi lagi ya. Silaturahmi lagi, benar-benar. Terus ya Bu dengan Tahu Petisnya. Ya, terima kasih Bu Dalia dan teman-teman dari YKAI yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan sharingnya bisa membawa inspirasi dan manfaat buat semuanya. Amin. Oke, saya Dahlia Sarjono atas nama Yayasan Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Ibu Wike, dan salam untuk seluruh keluarga, dan stay healthy, stay happy, dan selalu semangat ya Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sudah
bergabung bersama kami. Terima kasih juga kami ucapkan dan selamat pagi, selamat melanjutkan beraktivitas hari ini dan tetap semangat selalu dan terus mengikuti Insight Talk series dari Yayasan Kanker Anak Indonesia karena kami tentunya di sini juga menghadirkan banyak pakar-pakar, banyak ahli-ahli yang terus menginspirasi sahabat-sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan bagi adik-adik para pejuang kanker, tetap semangat, adik-adik tidak sendiri, ada kami di sini. Oke, bye for now, sampai jumpa lagi di talk show berikutnya. Bye. Dah.